Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Ya, dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali datang untuk menghibur teman-teman, dan sesuai janji kami, kali ini kita akan membawakan kisah series ya, yang mana kisah ini ditulis oleh Mas Restu Wiraatmaja, dan kami sudah diizinkan suatu kehormatan dari kami, Mas Restu. Terima kasih untuk membawakan kisah yang sangat luar biasa, yaitu tentang pesugihan yang dilakukan di dalam satu keluarga besar ya, yang mana akan memakan tumbal satu persatu daripada keluarga itu. Dan buat teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini, dan buat channel kami lainnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, karena atas kalianlah, kehadiran teman-teman semualah yang membuat kami terus bersemangat untuk berkarya. Dan kami perlu tekankan lagi di sini, karena memang teman-teman banyak yang ada yang WA lah ya, ada yang WA, ada yang komen bahwa kami tekankan bahwa channel kami hanya ada 3. Yang pertama ada Extreme Movie yang upload setiap jam 7 malam, lalu Ilo Bercerita upload setiap jam 10 malam, dan Lelaki Sejati yang akan kami upload di setiap jam 1 siang. Jadi itu ya teman-teman, kami mohon dukungannya, karena untuk Lelaki Sejati ini baru mulai lagi ya, setelah 2 sampai 3 bulan kemarin vakum, dan sekarang kami akan terus kembali di jam 1 siang untuk menghibur teman-teman semuanya. Dan gak pakai lama ya, kita langsung masuk ke kisahnya. Tapi sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai lama, langsung kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horror on. Check it out. Ini adalah kisahku, kisah keluargaku yang selamat dari tumbal pesugihan yang dijalani oleh salah satu anggota keluarga dari ibuku. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan yang berasal dari keluargaku sendiri. Bahkan yang parah, beberapa tetangga pun juga telah mengalami hal yang serupa. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui jika bibiku adalah dalang di balik kematian semua keluarga dan juga beberapa tetangga yang ada. Aku sendiri masih berpikir, mengapa salah satu anggota keluarga dari ibu bisa melakukan hal ini? Apakah karena memang harta kekayaan saja yang dia inginkan? Bahkan, untuk bisa selamat dari pesugihan mengerikan ini, tiap dari kami harus benar-benar memutuskan ikatan kekeluargaan yang memang sudah terikat lama. Tapi dengan cara itulah kami benar-benar bisa selamat dari jeratan ngipri ketek yang telah dijalankan oleh salah satu anggota keluarga ibuku selama berpuluh-puluh tahun. Perkenalkan, namaku adalah Aisyah. Aku adalah anak kedua dari pasangan keluarga yang bisa dibilang masih memiliki keturunan ningrat ataupun darah biru. Bapakku bernama Artonegoro, sedangkan ibuku bernama Esa Suratmi. Dan satu lagi, aku memiliki seorang kakak yang bernama Rahardian Artonegoro. 10 tahun sebelumnya, bapak dan ibuku benar-benar orang yang memiliki pendirian kuat terhadap agama. Sehingga di waktu kecil, seluruh anggota keluargaku benar-benar harus memiliki dasar agama yang kuat. Jika tidak, maka akan mudah mendapatkan serangan yang datangnya dari keluarga sendiri. Sebelumnya, aku akan menceritakan keluarga dari ibuku yang didramatisir memiliki sebuah pandangan terkait pesugihan monyet atau ngipri ketek. Ibuku adalah anak terakhir dari 7 bersaudara. Adapun nama anak-anak dari nenekku sebagai berikut. Nenekku sendiri bernama Nyi Endang Suratmi almarhumah, dan kakek bernama Raden Argoyo Pripto almarhum. Nama anak-anaknya, nomor 1 ada Rahayu Sukaisih, kedua ada Neneng Arditama, ketiga Sugeng Ardian, keempat Krisna Agung Jaya, kelima Pangarep Iman Tusti,
keenam Ina Pangaling, dan ketujuh Esa Suratmi. Rumah nenek sangat besar. Saking besarnya, rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Dan itu adalah nama-nama anak dari nenekku yang kebetulan semuanya memiliki lelakon ataupun nasib perjalanan hidup yang berbeda-beda. Bisa dibilang, dari semua anak nenekku hanya beberapa yang memang sudah menyadari akan kejanggalan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga ibu. Rumah nenek sangatlah besar, dan saking besarnya rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Namun, di balik besarnya naungan yang menaungi seluruh anggota keluarga, ada sesuatu yang menarik perhatian terkait salah satu tingkah anggota keluarga yang memang sangat tertutup. Hal ini bermula di saat almarhumah nenekku mengatakan hal yang mencengangkan terhadap ibuku. Dan hal inilah yang menjadi pertanda awal jika dari keluarga ibuku benar-benar ada yang tidak beres. Esa, kamu harus keluar dari rumah ini secepatnya. Ibu sudah tidak sanggup lagi dihantui kematian setiap harinya. Ibuku yang saat itu tidak mengerti apapun hanya bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Apakah karena memang nenekku saat itu sudah berumur sehingga dari perkataan dan kalimat yang diucapkannya benar-benar sudah sedikit ngawur dan tidak jelas. Akan tetapi, setelah nenekku sudah berkata hal demikian kepada ibuku, di setiap malamnya nenek selalu berteriak-teriak seperti orang yang tengah berada di dalam ketakutan yang sangat besar. Sampai-sampai seluruh keluarga yang berada di rumah tersebut benar-benar dalam keadaan terganggu jika setiap malam nenek selalu berteriak histeris. Dan setiap kali nenek berteriak, ibuku selalu mencoba menenangkan nenek dan berkata kepada nenek terkait apa yang baru saja terjadi. Siluman ketek ataupun monyet terus-menerus mengganggu tidur nenek. Ya, itulah yang nenek katakan jika dirinya selalu didatangi oleh sosok siluman monyet yang jumlahnya sangat banyak. Namun, ada pengecualian dari sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek. Sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek ternyata sangat beragam jenisnya. Teruntuk yang mengganggu nenek di malam hari, sosok siluman monyet tersebut berwujud seperti hewan monyet pada umumnya. Yang membedakan adalah monyet tersebut memiliki ekor yang agak panjang, memiliki bulu yang berwarna putih dan bergigi taring sangat tajam. Ya, mereka semua seringkali menginjak-injak tubuh nenek ketika ia sedang tidur. Bahkan yang lebih parah, beberapa dari mereka pun juga seringkali mengikatkan kedua tangan nenek dengan ekornya yang sangat panjang. Sewaktu nenek mengkisahkan hal ini kepada ibuku tidak langsung percaya. Ibu hanya merasa ragu dengan apa yang ada di pikiran nenek saat itu. Hal yang membuat ibu ragu sendiri adalah karena usia nenek yang kala itu sudah sangat sepuh. Bisa dibilang, ibuku masih menganggap jika nenek kala itu hanya berhalusinasi ataupun mengada-ngada. Ya, sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya. Namun akhirnya, segala pandangan ibuku pun berubah di saat dirinya sendiri melihat, mendengar suara monyet yang berasal dari rumah ibuku ketika suatu malam. Tepat saat itu adalah Selasa Kliwon. Ibuku kala itu kebetulan ingin menuju ke kamar mandi. Dan apabila menuju ke kamar mandi, maka ibuku harus melewati kamar nenek yang letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang makan dan juga kamar mandi. Saat ibuku melintas di kamar nenek, ibu kala itu mendengar suara monyet yang begitu sangat jelas. Ya, suara itu benar-benar mengagetkan ibuku. Pasalnya, baru kali ini dirinya mendengar suara monyet yang saling bersahutan seperti sedang menikmati sesuatu yang ada di sekitarannya. Dengan rasa penasaran, ibuku pun langsung membuka kamar nenek yang kebetulan kala itu tidak terkunci. Dan saat ibuku membuka kamar nenek, ibu melihat nenek kala itu terduduk di atas kasur, namun dengan pandangan yang membelakangi pintu. "Bu, belum tidur?" tanya ibuku kepada nenek. Kala itu nenek hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, dan sesaat setelah dirinya menggeleng-gelengkan kepala, tangannya tiba-tiba saja menggaruk-garuk kepalanya mirip seperti tingkah monyet yang seringkali menggaruk kepalanya. Ibu
Ibu nggak apa-apa kan? Kala itu nenek hanya mengangguk. Ia pun kemudian membunyikan suara gigi yang seolah-olah sedang digesekkan satu sama lain, mirip seperti tingkah monyet yang sering kali menggesekkan gigi-giginya. Dari situ, ibuku sebenarnya sudah mulai curiga jika nenek sedang mengalami kesurupan. Alhasil, ibuku pun langsung memanggil suaminya yang kebetulan mengerti dan faham betul akan apa yang berada di dalam tubuh ibunya. Bapakku saat itu sedang dalam keadaan yang sangat lelah, namun karena ini adalah tugasnya, ia pun langsung memeriksa mertuanya yang kebetulan sedang mengalami tingkah yang aneh seperti sedang dalam kesurupan. Saat bapakku yaitu Pak Arto Negoro datang ke kamar nenek, betapa terkejutnya kala ia melihat banyak sekali siluman monyet yang sedang berjejer rapi di dekat tempat tidur nenek. Ya, mereka semua pun langsung memberikan pandangan yang kurang mengenakan terhadap bapak. Awalnya, bapak mengira jika nenekku ini ketempelan oleh kiriman-kiriman yang memang sering kali menyerang keluargaku. Bapak pun sebisa mungkin untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh nenek. Terasa dengan jelas energi yang besar yang memasuki tubuh nenek. Secara perlahan, akhirnya bapak pun mampu mengeluarkan sosok tersebut. Mengetahui hal tersebut, bapak pun kala itu akhirnya meminta pertolongan kepada salah satu temannya yang kebetulan seringkali menolong keluarganya. Dia bernama Kang Waris. Meminta pertolongan Kang Waris terkait sosok apa yang sering kali menempel di tubuh nenekku saat itu. Kang Waris pun tidak mampu menceritakan hal itu secara detail. Wajahnya penuh dengan kecemasan saat dirinya mengetahui sosok apa yang benar-benar merasuki tubuh nenekku. "Kang, sebenarnya siapa yang mengirim kiriman ini?" tanya bapak. "Alangkah baiknya kalian semua untuk segera membawa Nyi Endang untuk keluar dari rumah ini," ucapnya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Loh, memangnya kenapa, Kang?" tanya bapak. "Ada salah satu anggota di keluarga di dalam rumah ini yang berlaku curang. Ya, dia sengaja mencari celah hanya untuk mengambil seluruh warisan yang ada di keluarga ini dan menggantikannya dengan harta kekayaan yang akan didapatkannya dengan cara menumbalkan Nyi Endang." Mendengarkan hal tersebut, bapak dan ibuku pun langsung terkejut. Ternyata nenekku akan dijadikan tumbal oleh salah satu anggota keluarga yang berada di rumah ini. Dan selain itu juga, semenjak kasus ini berlangsung, tidak ada satupun anggota keluarga yang peduli. Bisa dibilang mereka semua seolah sibuk dengan urusannya masing-masing. Hal inilah yang membuat Kang Waris pun menyuruh kepada bapak dan juga ibuku untuk segera mengeluarkan nenek dari rumah. Pasalnya, dari ketujuh anak nenek, hanya ibulah yang memiliki peran penting dan merawat nenek dengan baik. "Maaf, Kang, kalau boleh tahu, kenapa ibuku yang harus dijadikan tumbal?" tanya ibuku kepada Kang Waris. "Karena ibumu masih memiliki garis keturunan ningrat. Dan salah satu syarat untuk menumbalkannya adalah dengan membunuh salah satu garis keturunan tersebut. Namun sebenarnya itu bukan alasan utama. Alasan utama ibumu yang akan dijadikan tumbal adalah karena pelaku benar-benar ingin menguasai warisan yang berada di rumah ini," jelas Kang Waris kepada ibuku. Dan di saat Kang Waris sedang menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba saja kakak dari ibu yaitu Mas Pangarep langsung masuk ke dalam kamar sembari menatap Kang Waris dengan tatapan yang sangat tajam. Kang Waris pun memandangi balik sorotan mata Mas Pangarep yang tajam dan tidak beretika tersebut. "Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi, jaga ibumu baik-baik. Siapa tahu dari kebanyakan pelaku penyerangan yang ada, ya mereka mungkin berasal dari keluarga sendiri," jelas Kang Waris. Kang Waris pun kala itu meminta izin pamit kepada bapak dan juga ibuku. Dan saat dimana dirinya ingin keluar, tangan dari Mas Pangarep menghalangi pintu kamar. Tampaknya Mas Pangarep kala itu merasa tersindir dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kang Waris. "Apa maksud sampean dengan perkataan seperti itu?" tanya Mas Pangarep kepada Kang Waris. Sembari tersenyum, Kang Waris pun meminta kepada Mas Pangarep untuk membukakan tangannya dari pandangan Kang Waris agar dirinya bisa cepat keluar dari kamar nenek. Namun, yang terjadi adalah
Mas Pangarep tidak mengizinkan hal tersebut sampai dengan Kang Waris bisa menjawab pertanyaannya. Dengan terpaksa, Kang Waris pun akhirnya memberikan jawaban yang singkat dan padat. Kadang, manusia itu seperti kalajengking. Dia mampu meracuni atau menyerang dari belakang. Mendengar jawaban dari Kang Waris, hati Mas Pangarep pun tersentak. Ia pun langsung membukakan tangannya dan mempersilahkan Kang Waris untuk segera pergi meninggalkan kamar nenek. Ibu dan bapakku pun langsung menatap Mas Pangarep. Mereka berdua benar-benar paham atas perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Waris kepada Mas Pangarep. Bersama dengan itu, Mas Pangarep pun meninggalkan kamar nenek dan menuju kembali ke kamarnya sendiri, sedangkan ibuku hatinya masih diselimuti perasaan yang sangat sedih dan penuh kekhawatiran. Beberapa kali dia mengatakan kepada bapakku untuk segera meninggalkan rumah ini sembari membawa nenekku agar beliau bisa selamat dari jeratan pesugihan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga besarnya. Namun bapakku meminta kepada ibuku untuk berlaku sabar dalam beberapa waktu. Dia juga masih memikirkan alternatif lainnya agar ibu bisa diselamatkan dari bayang-bayang penderitaan yang menghantuinya setiap malam. Pada malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di satu meja yang sama. Terdiri dari Mbak Ayu, Mbak Neneng, Mas Sugeng, Mas Krisna, Mas Pangarep, Mbak Ina, dan juga ibuku. Mereka semua sedang membahas terkait kejujuran masing-masing mengenai siapa orang yang benar-benar ingin menjatuhkan ibu secara terang-terangan. Di rapat kali ini, Bapak yang membukanya agar suasana terasa sangat ringan namun juga sedikit serius. Loh, ada apa ini? Kenapa kita semua dikumpulkan? Tanya Mas Sugeng kepada bapakku. Jadi begini Mas, kita tahu jika akhir-akhir ini ibu sering melakukan tindakan yang aneh. Dia sering berteriak-teriak tidak jelas, bahkan sampai kerasukan. Dan setelah aku mencari tahu, ternyata ibu mendapatkan serangan langsung dari keluarga sendiri. Di sini yang ingin aku tanyakan, siapakah dari kita yang benar-benar tega melakukan hal sejahat itu kepada ibu? Bukankah ibu kalian yang melahirkan, menyusui, memberi makan, mengajari cara berbicara yang baik, dan juga menghidupi kalian dengan cara yang baik juga? Mengapa ada salah satu yang melakukan hal sekeji ini? Di mana hati nuraninya jika mengetahui ibu yang telah melahirkan, namun salah satu dari kalian sendirilah yang akan membunuh ibu dengan menjadikannya sebagai tumbal? Penjelasan dari bapak ini pun membuat keenam anggota keluarganya menjadi terdiam. Mereka semua tidak bisa berkata apapun melainkan saling menatap satu sama lain. Namun tidak berselang kemudian Mbak Ayu pun membuka suara terkait apa yang baru saja dialami oleh Nyi Endang akhir-akhir ini. Mas, sebenarnya agak shock ya mendengarkan hal ini. Namun jika memang dari keluarga kita yang melakukannya, untuk apa? Untuk apa kita melakukan hal tersebut? Secara faktanya, ibu itu orang kaya, memiliki 2 pabrik bawang terbesar di kota ini. Dan jika anggota keluarga kita yang mungkin melakukannya, ya kemungkinan semuanya akan mudah diketahui karena secara ritualnya sendiri pelaku akan melakukannya di rumah ini. Jelas Mbak Ayu. Bapak menghela nafas sebentar. Dia kemudian menatap wajah ibuku yang kala itu masih memikirkan nasib dari keselamatan ibunya, yaitu Nyi Endang. Memang benar Mbak Ayu, pesugihan itu harus melakukan ritual dan umumnya dilakukannya di dalam rumah. Namun untuk jenis pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lainnya. Saya sendiri tidak sempat mengatakan hal ini kepada kalian karena dianggap sangat rahasia. Tapi pernahkah kalian berpikir jika ritualnya itu di luaran rumah dan itu dilakukan di 2 tempat yang sangat berbeda? Satu dilakukan di bagian utara dan satunya sudah dilakukan di bagian timur. Nah, di bagian timur ini dia sudah melakukan sebuah ritual
pada sebuah gunung yang terkenal dengan tempat pesugihan itu berlangsung. Mendengarkan hal tersebut, Mas Pangarep pun naik pitam. Ia pun langsung menggebrak meja dengan keras dan menghadapkan pandangan wajah kesal kepada bapakku. Bajingan kamu. Tidak semua dari apa yang Kang Waris katakan itu benar. Dia itu mungkin hanya memperalat keluarga kita agar kita percaya padanya. Lalu ya kita akan membayar Kang Waris dengan bayaran yang lebih besar agar dirinya bisa membantu kita. Ini sudah zaman modern. Tidak usah mengait-ngaitkan dukun dalam keluarga kita. Bapakku hanya terdiam. Ibuku membantu menenangkan Mas Pangarep yang kala itu benar-benar sudah di tahap sangat emosional. Sepertinya Mas Pangarep memang tidak menyukai bapakku sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Mas Pangarep yang sangat kasar dan menyakiti hati bapakku. Namun, segala kalimat menyakitkan yang dilontarkan oleh Mas Pangarep, bapakku tidak pernah membawanya ke dalam hati. Bapak sudah menyadari jika karakter dari Mas Pangarep memang sedikit agak kurang baik dibandingkan dengan keluarga yang lain. Akhirnya, dari pertemuan keluarga tersebut, Bapak mulai menyadari bahwa hal utama yang dilakukan oleh Bapak dan Ibuku adalah segera membawa Nyi Endang untuk pergi dari rumah ini. Karena dari pertemuan yang baru saja dibahas dapat disimpulkan jika tidak ada satupun dari anggota keluarga yang percaya jika nenek benar-benar akan dijadikan tumbal. Pertemuan itu pun akhirnya berakhir. Ibu dan juga bapakku masuk ke dalam kamar. Sempat terdengar suara bisik-bisik aneh di luaran kamar. Tampaknya ada beberapa orang yang sedang berseteru dan beradu mulut terkait argumen yang dikeluarkan bapak sewaktu pertemuan tadi. Perlahan, bapak mengintip lewat lubang pintu yang kala itu masih terlihat sedikit jelas walau agak samar. Mbak, ini nggak bisa dibiarin. Kalau ibu sampai keluar dari rumah ini, rencana kita bisa berantakan. Coba yo dipikir lagi, jelas Mas Pangarep dengan suara berbisik tapi agak lantang. Kamu itu yang sabar. Kita cari waktu yang tepat supaya suami Esa bisa keluar dari sini. Kamu tahu kan, temannya itu yang telah membahayakan keberadaan kita, jelas Mbak Ayu. Ya terus solusinya gimana? Tanya Mas Pangarep. Mereka berdua pun berbisik-bisik seperti sedang merencanakan sesuatu yang kemungkinan besar itu adalah rencana yang akan membuat bapakku dan juga ibuku keluar dari rumah. Baik Mbak, malam ini akan saya lakukan. Jangan sampai bocor. Itu cara satu-satunya agar kita bisa menjalankan ngipri ketek dengan baik. Dek! Bapak di sini akhirnya tahu siapa pelaku di balik ini semua dan ternyata dugaan Bapak sangat kuat. Entah Mbak Ayu ataupun Mas Pangarep, keduanya benar-benar ingin melakukan sebuah pesugihan yang bernama ngipri ketek. Jika ini dibiarkan, maka keselamatan dari Nyi Endang bisa dipersulit dan sangat membahayakan. Kedua tangan Bapak kala itu sudah menggenggam gagang pintu, namun bersamaan dengan itu ibuku langsung menepuk pundak Bapak. Pak, ada apa? Secara bersamaan, Mbak Ayu dan Mas Pangarep tahu akan suara itu. Mereka berdua pun segera meninggalkan tempat tersebut karena suara yang dilontarkan oleh ibu kala itu cukup membuat Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep sedikit terkejut. Nggak ada apa-apa, Bu. Bapak yakin nggak ada apa-apa? Iya, Bu. Pak, perasaanku kok nggak enak ya. Jangan lupa baca surat An-Nas 3 kali buat menenangkan dirimu. Itu sangat ampuh untuk menghindari kita dari gangguan jin dan yang lainnya. Di malam harinya, Bapak dan Ibuku sedang tertidur. Tepat saat itu mereka berdua sebenarnya sedang dalam keadaan yang benar-benar saling mengkhawatirkan, di mana ibu sedang hamil anak pertama yaitu kakakku. Namun, saat itu suasana malam berbeda dari malam-malam lainnya. Kening ibuku kala itu sedikit pening dan dia pun memimpikan sesuatu yang aneh. Ya, ibuku bermimpi didatangi sosok hitam besar dan bertanduk dengan sorot mata merah menyala. Sosok itu bermaksud untuk mengambil bayi yang kala itu masih di dalam kandungan ibu. Usia kandungan ibu masih tergolong cukup muda, berkisar 3 bulanan. Namun, rasanya ibuku kala itu seperti sedang hamil 7 bulan. Perutnya seringkali mengalami rasa sakit yang tiada taranya. Dan saat dimana sosok hitam itu mendatanginya lewat mimpi, sosok itu pun mulai memberikan peringatan kepada ibuku.
Pergi kalian dari sini. Kalau tidak, semua anak keturunanmu akan mati. Alhasil, ibuku pun langsung terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung berteriak ketakutan saat memimpikan sosok hitam yang mengancam akan keselamatan anak-anaknya kelak. Bu, ibu, bangun bu. Ada apa bu? Pak, aku barusan dimimpiin sosok hitam besar, Pak. Memiliki tanduk, matanya sangat merah. Dia minta kita untuk pergi dari rumah ini. Kalau tidak, keturunan kita akan mati semua. Bapak lalu mengelus-ngelus perut ibuku sembari membacakan sholawat dan beberapa surat penenang dari gangguan-gangguan gaib. Dan benar saja, saat bapakku membacakan sholawat dan juga ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba saja terdengar dentuman keras dari arah depan rumah. Bapak kemudian buru-buru untuk pergi ke depan rumah. Ibuku bermaksud ingin ikut dan melihatnya, namun bapakku melarang karena yang terjadi di depan bukanlah dentuman biasa, melainkan dentuman serangan dari bangsa gaib yang mencoba mengganggu keduanya. Saat dimana bapak keluar, dia pun akhirnya melihat sesuatu yang di luar dugaannya. Ya, bapak langsung mengelus dada sembari membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Tepat di hadapan gerbang di depan rumah, kala itu sudah berdiri sosok hitam yang terlihat memiliki tanduk dengan sorot berwarna merah menyala, persis apa yang sudah diceritakan oleh ibuku saat dirinya bermimpi. Sosok itu kemudian menghentakkan kedua kakinya sebanyak 3 kali. Alhasil terciptalah getaran hebat yang membuat bapak kala itu jatuh beberapa kali karena getaran tersebut. Sosok itu tertawa. Bapak yakin jika sosok itu merupakan kiriman yang berasal dari salah satu anggota keluarga yang mencoba untuk mengusirnya dari rumah tersebut. Siapa yang mengirimmu ke rumah ini? Hah, pilihanmu hanya 2. Mau keluar atau mati di sini. Bapak kala itu mencoba untuk tetap tenang. Sejatinya sosok itu ingin menghancurkan keyakinan dan membesarkan keraguan yang ada di dalam hati dan juga pikiran bapak. Siapa namamu? Kalaireng. Siapa yang memerintah kamu? Rojo Ketek atau Raja Monyet. Bapak pun langsung mengambil air dari dalam rumah, lalu air tersebut dibacakan 2 kalimat syahadat dan bacaan lainnya, lalu disiramkan ke arah gerbang depan rumah. Dengan seketika muncul kobaran api kecil berwarna merah kebiruan, lalu ditutup dengan suara tawa dan asap tipis yang mengepul di sekitaran. Bersamaan dengan itu, ibuku pun berteriak kesakitan. Bapak langsung masuk ke dalam kamar. Ia langsung melihat perut ibuku yang kala itu sudah terdapat cakaran seperti cakaran hewan buas yang terlihat menyilang di bagian atas pusar hingga ke bawah. Ternyata saat bapak sedang mengambil air di dalam rumah, sosok jin Kalaireng itu telah dulu menyerang ibu sebelum akhirnya bapak mengusir dengan cara menyiraminya dengan air doa. Lalu dari luar kamar, bapak kala itu mendengar suara seseorang yang sedang membacakan mantra tepat di depan kamarnya. Ternyata jin kala hitam itu telah berbohong. Dia bukanlah suruhan langsung dari Rojo Ketek, melainkan dia dikirim oleh salah satu anggota keluarga yang memang ingin menghabisi ibuku dan mengusirnya dari rumah agar ritual ngipri ketek bisa dijalankan dengan sempurna. Saat itu, perut ibuku mengalami hal yang tidak wajar. Beberapa kali dirinya merasa jika perutnya seolah seperti ditekan-tekan, diinjak-injak, bahkan seperti ada yang mencakarnya ketika menjelang malam tiba. Bapak sangat bingung, apa yang terjadi dengan perut ibu? Jika memang perut ibuku sudah ditandai oleh sosok jin Kalaireng itu, maka kemungkinan besar bayi yang berada di dalam kandungannya akan meninggal karena terus-menerus mendapatkan serangan. Dan atas kejadian ini, bapakku pun langsung meminta pertolongan kepada Kang Waris yang kebetulan sedang berada di rumah. Sembari membawa ibuku, bapakku pun langsung meminta konsultasi langsung kepada Kang Waris terkait solusi dari permasalahan ini. Kang Waris pun meminta izin kepada bapakku untuk melihat kulit dari perut ibuku yang sudah terkena cakaran oleh sosok jin Kalaireng itu. Dirinya ingin mengetahui apa tujuan sebenarnya dari jin Kalaireng itu sampai-sampai harus mengikuti ibuku kemanapun dia berada. Istrimu sudah ditandai oleh jin Kalaireng itu.
Dia berencana untuk mengambil bayi yang tengah dikandung istrimu sebagai pembukaan dari ritual ngipri ketek. Ritual pembuka? Maksudnya bagaimana, Kak? Jadi begini, dalam melakukan pesugihan, pelaku itu harus memberikan sesajen dan ritual pembuka. Biasanya, pelaku itu harus menyiapkan 3 kepala bayi yang akan lahir. Namun, untuk memudahkan hal tersebut, pelaku meminta keringanan dengan cara menyerahkan tumbalnya langsung kepada jin tersebut untuk kemudian diambil janinnya sebagai nilai dari 3 kepala bayi itu. Jadi untuk mengganti 3 kepala bayi maka harus memberikan 1 janin yang masih ada di dalam kandungan. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi ingat, karena getih istrimu itu termasuk getih wangi atau darah harum, maka bukan hanya dari jin kala ireng saja yang akan merebut janinnya. Akan ada banyak sosok lain yang berada di sekitaran yang kebetulan tertarik dengan bau darah dari istrimu tersebut. Lalu solusinya bagaimana, Kang? Bakar beleman. Beleman, apa itu? Kang Waris pun lalu pergi ke belakang rumahnya sejenak. Ia lalu mengambil gabah ataupun ampas padi yang terlebih dahulu diletakkan di dalam kendi kecil. Lalu ia membakarnya. Asap dari bakaran beleman tersebutlah yang akan menutupi bau wangi dari darah yang ada di tubuh ibuku. Bakar ini di depan rumahmu. Letakkan paling tidak 1 atau 2 beleman di sekitaran rumahmu. Maka ini akan menjadi penghalang bagi jin kala ireng atau sosok-sosok lain agar tidak mendekati istrimu yang sedang hamil muda. Mendengarkan penjelasan dari Kang Waris, Bapak kemudian faham apa yang harus ia lakukan, dan setelah itu Kang Waris pun menyerahkan 1 kantong gabah yang digunakan untuk menghilangkan gangguan jin kala ireng yang selalu meneror ibuku. Setelah selesai solusi didapat, Bapak dan Ibuku pun kembali ke rumah. Akan tetapi saat tiba di rumah, mereka berdua telah melihat anggota keluarga lainnya sedang berkumpul menjadi satu. Bapak sebenarnya tahu jika mereka semua sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya tanpa berbasa-basi, Bapak dan Ibu pun langsung masuk ke dalam kamar tanpa menyapa mereka. Namun, saat Bapak dan Ibuku ingin masuk ke dalam kamar, tiba-tiba kala itu Mas Pangarep sudah mencekal mereka berdua dengan omongan yang sangat pedas. Habis ke dukun itu lagi. Bapak pun langsung terdiam. Hatinya cukup kesal ketika menyamaratakan Kang Waris dengan seorang dukun. Padahal Kang Waris adalah orang biasa yang kebetulan diberikan anugerah berupa pendalaman supranatural yang lebih berpengalaman darinya. Dapat oleh-oleh apa dari dukunnya? Mas Pangarep, kita itu nggak ke dukun. Alah, diam kamu Esa. Suamimu itu yang sudah membuat huru-hara di keluarga kita. Dia seenaknya mengatakan jika keluarga kita melakukan pesugihan, tapi nyatanya tidak ada korban yang berjatuhan. Ibu juga masih sehat-sehat. Bapak pun langsung melihat ke arah mereka yang kala itu sedang berkumpul. Memang benar, Nyi Endang masih sehat seperti sedia kala. Namun ada yang aneh saat Bapak melihat ke arah Nyi Endang. Ya, sejak kapan rambut Nyi Endang berwarna hitam? Bukankah rambut Nyi Endang sudah beruban semua? Mas, kita memang baru saja menemui Kang Waris, tapi kita tidak ada maksud apapun kok. Jelas ibuku. Bu, sudah bu, sebaiknya kita langsung masuk, ucap Bapak. Di saat Ibu dan Bapak ingin masuk ke dalam kamar, Mas Pangarep pun mulai bangkit. Ia kembali memanas-manasi Bapak dan Ibuku. Oh, jadi semalam kalian diganggu oleh sesuatu. Kala itu emosi Bapak benar-benar tidak terbendung lagi. Ternyata ulah dari semua ini adalah ulah dari Mas Pangarep yang memang ingin membunuh janin yang masih berada di dalam kandungan ibuku. Bajingan, kamu sudah lakukan ini untuk membunuh adikmu sendiri, teriak Bapak. Suasana pun menjadi hening. Mas Pangarep kala itu masih tersenyum-senyum seperti orang yang mengejek atas penderitaan yang baru saja terjadi. Namun, setelah Bapakku berteriak, Nyi Endang kala itu langsung masuk ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya, dia tidak masuk sendiri. Mbak Neneng yang kala itu merangkul tangan nenek untuk masuk ke dalam kamar. Ibuku sempat heran.
Bukankah Neneng tidak pernah seakrab itu dengan ibunya? Tapi kenapa kali ini ibu seolah-olah benar-benar akrab sekali dengan Neneng? Silakan, masuk kalian. Kedatangan kalian tadi membuat ibu jadi tidak tenang. Udah puas? Hah? Ibu yang tadinya ketawa-ketawa malah kini berubah setelah melihat kalian berdua, ujar Mbak Nenek. Sembari memegangi perut, ibuku pun terus membacakan istighfar. Ya, ibu tidak ingin jika apa yang difikirkannya benar-benar terjadi. Ibuku kini sudah benar-benar tidak tahan untuk tinggal satu rumah dengan saudara-saudaranya. Walaupun memiliki darah ningrat, namun tidak semuanya memiliki budi pekerti yang bagus. Ada kalanya orang yang memiliki turunan yang bagus, dia pun juga tidak bisa menyeimbangkan apa yang dimilikinya. Akhirnya timbullah perasaan sombong dan menindas terhadap sesama ataupun terhadap orang lain yang berada di sekitarannya. Akhirnya ibu dan bapak pun bisa masuk ke dalam kamar. Dengan perasaan yang sangat kesal, bapak kala itu sempat ingin membanting beleman itu, namun ibu di sini melarangnya. Pak, istighfar, jangan sampai kalah dengan emosi. Kakakmu itu benar-benar bajingan. Dia ternyata orang yang sudah mengirimkan jin Kalaireng. Bukankah itu gila? Kamu itu hampir dibunuh oleh keluargamu sendiri. Bagaimana perasaanmu jika kamu mengetahui hal itu? Aku tahu, Pak. Tapi untuk sekarang kita mesti bersabar sampai benar-benar waktunya tiba. Aku tidak ingin jika sampai ada apa-apa dengan anak yang sedang aku kandung. Bapak pun menundukkan kepalanya sembari menenangkan hatinya. Ia pun membacakan lantunan sholawat tepat di perut ibuku. Seolah-olah bapak sedang mengobrol dengan si jabang bayi agar tetap tenang dan tetap kuat selama ujian kedua orang tuanya sedang berlangsung. Di malam harinya, bapak secara sembunyi-sembunyi pun membakar beleman di dua titik. Pertama, ia membakar di bagian depan rumah, sedangkan satunya ia bakar di bagian belakang rumah. Dan saat dirinya sedang membakar di bagian depan, bapak pun menemui istri dari Mas Pangarep. Dia kala itu mengenakan pakaian yang sangat minim dan seolah-olah ingin mengumbar nafsunya kepada bapakku. Ya, istri Mas Pangarep sendiri bernama Mbak Mawar. Mas Arto lagi ngapain? Tanya Mbak Mawar. Kala itu bapak pun hanya terdiam. Ia pun kemudian memejamkan matanya untuk berdoa agar dijauhkan dari gangguan nafsu yang sedang menyerangnya. Setelah selesai membakar, bapak pun langsung meninggalkan Mbak Mawar seorang diri di depan rumah. Ia lalu berjalan menuju ke bagian belakang rumah. Namun baru saja ia tiba di dapur, tiba-tiba bapakku terkejut ketika melihat Mbak Mawar yang sedang membuat kopi. Dan yang mengherankan lagi, Mbak Mawar kala itu menggunakan mukena lengkap. Loh, Mbak Mawar? Bukannya Mbak Mawar tadi ada di depan? Kok bisa cepat ada di sini? Terus pakai mukena? Bukannya tadi... Loh, memangnya kenapa Mas Arto? Aku dari tadi di dapur kok, sedang bikin kopi buat Mas Pangarep. Memangnya siapa yang ada di depan? Bapak pun kala itu langsung menengok kembali ke arah depan, dan saat dirinya menengok ke arah depan rumah, ternyata yang sudah berada di depan rumah itu adalah sosok kuntilanak dengan wajah yang sudah hancur berantakan. Ya, kuntilanak itu terlihat melambai-lambaikan tangannya seolah-olah ingin mengajak bapakku agar keluar dari rumah dan menemaninya. Astagfirullah. Bapak pun langsung memalingkan wajahnya. Belum cukup sampai di situ, bapak kala itu mendengar suara orang yang sedang tertawa sendirian dengan tawanya yang sangat nyaring. Dan suara itu berasal dari kamar Nyi Endang. Bapak pun perlahan berjalan ke arah kamar Nyi Endang. Sebenarnya hatinya kala itu sedikit gugup dan khawatir serta takut. Namun karena ini adalah mertuanya sendiri, bapak merasa prihatin dan kasihan terkait apa yang terjadi kepadanya. Dan saat bapak ingin membuka pintu, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita lain dengan nada yang sedikit berat, namun tidak bisa dikenali lagi suaranya. Sebentar lagi akan jatuh Selasa Kliwon. Rojo Ketek pasti bakal meminta seserahan. Kalau orang ini yang akan menjadi seserahannya, mungkin kau akan menjadi kaya raya dengan hanya hitungan hari saja.
Lalu secara bersamaan, suara monyet itu bersautan dengan jelas. Karena Bapak tidak tahan lagi, Bapak pun langsung membuka pintu kamar Nyi Endang yang kebetulan kala itu tidak terkunci. Setelah pintu terbuka, Bapak kala itu terkejut saat melihat Mbak Neneng sedang duduk bersebelahan dengan Nyi Endang sembari memainkan rambut. Mas Arto, ada apa mas? Kok nggak izin dulu kalau mau masuk? Gak sopan loh mas. Mbak Neneng, maaf mbak, saya nggak tahu, ucap bapakku yang dengan tangan kirinya masih memegangi sisa beleman yang akan digunakan di belakang rumah nanti. Bapak pun segera menutup pintu. Ia pun lalu kembali melanjutkan tugasnya untuk membakar di belakang rumah. Sesampainya di belakang rumah, Bapak pun kala itu langsung membakar beleman tersebut. Akan tetapi baru saja beleman itu ditinggal sebentar, tiba-tiba api itu mati sendiri seperti tertiup angin yang kencang. Loh, kok mati lagi? Bapak pun kembali menyalakan beleman itu kembali. Namun saat Bapak ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba api itu kembali mati. Di sini Bapak mulai merasa aneh. Namun di sela-sela dirinya sedang berpikir, tiba-tiba saja bulu kuduk Bapak merinding seketika. Perlahan terdengar suara wanita tertawa, namun bukan seperti suara kuntilanak. Ya, suara itu berbeda lagi. Seperti bukan suara yang sama seperti Bapak melihat sosok kuntilanak di depan rumah tadi, tapi suara ini lebih mirip seperti suara seorang wanita yang ia kenali sebelumnya. Dan saat Bapak menengok ke arah belakang, kala itu Bapak melihat Mbak Neneng sedang menyisiri rambutnya dengan menggunakan sisir milik ibu. Lalu secara perlahan ia menggaruk-garuk bagian dagu, kepala, dan badannya menggunakan kedua tangannya mirip seperti tingkah monyet. Mbak kenapa? Kala itu Mbak Neneng seperti orang yang sedang kerasukan. Bapak pun lalu mendekati Mbak Neneng. Namun Mbak Neneng segera berlari ke arah depan rumah seperti monyet yang berjingkrak-jingkrak ke sana kemari. Bapak pun mencoba mengejar Mbak Neneng yang sudah terlebih dahulu berada di depan rumah. Dan saat Bapak sudah berada di depan rumah, kali ini Bapak melihat seorang wanita yang sangat cantik rupawan sedang berdiri sembari memainkan selendang putih layaknya seorang penari. Wanita cantik itu adalah Mbak Neneng. Namun ada yang berbeda dari raut wajah Mbak Neneng. Matanya sangat tajam seperti monyet. Lalu yang lebih menakutkan lagi, mulutnya tersenyum sembari mengeluarkan gigi-giginya. Dan bersamaan dengan itu Bapak mendengar suara monyet-monyet dari atap rumah secara bersamaan. Ya, monyet-monyet itu lalu menghampiri Mbak Neneng dan mengitarinya secara perlahan. Bagaikan seorang ratu, Mbak Neneng sedang dikelilingi oleh monyet-monyet aneh yang memiliki buntut yang sangat panjang. Beberapa dari mereka juga memiliki taring yang sangat panjang dan juga runcing. Mbak Neneng kenapa? Mbak Neneng tetap tersenyum. Ia pun lalu berjingkrak-jingkrak bagaikan seekor monyet, lalu mengeluarkan suara yang persis dan mirip seperti monyet. Mbak, sadar Mbak! Suara teriakan Bapak akhirnya diketahui oleh keluarga lainnya, dan secara bersamaan Mas Sugeng, Mas Pangarep, Mbak Ayu, Mbak Ina, dan Mas Krisna pun keluar secara bersamaan. Mereka bertujuh bersama Bapak memperhatikan tarian monyet yang sedang diperagakan oleh Mbak Neneng di hadapan keluarganya sendiri. Arto, itu Neneng kenapa? Tanya Mas Krisna. Tidak tahu Mas, dia dari tadi joget-joget kayak monyet. Mbak Ayu dan Mas Pangarep pun langsung menuju ke arah Mbak Neneng yang kala itu masih berjoget. Keluar, teriak Mbak Ayu. Sudah, pulang, sudah selesai, ucap Mas Pangarep. Dan setelah keduanya memerintahkan, sosok yang sudah merasuki Mbak Neneng pun langsung keluar. Ya, Mbak Neneng akhirnya jatuh pingsan. Mas Sugeng dan Mbak Ina pun menggotong Mbak Neneng untuk masuk kembali ke dalam kamar. Bapak yang penasaran akhirnya mencoba untuk menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Mbak Neneng. Namun tidak ada jawaban dari Mbak Ayu maupun Mas Pangarep. Mas, Mbak Neneng kenapa? Tanya Bapak. Alah, sudah, jangan ikut campur. Dia itu sudah melakukan seserahan kepada leluhur, jawab Mas Pangarep. Seserahan? Buat leluhur? Mas Pangarep lalu mendekati Bapak, lalu ia membisiki sesuatu yang dianggap sangat penting. Jika kamu
tidak ingin melihat hal aneh di dalam keluarga ini, maka segeralah pergi keluar dari rumah ini. Jika tidak, dirimu yang akan menjadi target selanjutnya. Loh, maksudnya apa? Tanya bapak. Kelak, kau pasti akan tahu nanti. Mas Pangarep pun lalu meninggalkan bapak. Secara perlahan, dia dan juga Mbak Ayu berjalan lagi ke dalam kamarnya. Ya, bapak masih sangat penasaran. Mengapa tiba-tiba Mbak Neneng menari-nari seperti monyet lalu? Dari manakah selendang yang ia dapatkan? Karena sewaktu bapak menemui Mbak Neneng di dapur, kala itu Mbak Neneng tidak membawa sehelai kain atau bahkan selendang putih. Di sini bapak mulai berpikir, apakah yang dikatakan oleh Kang Waris itu benar adanya jika salah satu anggota keluarga ini tengah melakukan hal ini sebagai seserahan untuk membuka ritual pertama dalam pesugihan. Lalu, siapakah yang menjadi pelakunya? Apakah Mas Pangarep, Mbak Ayu, atau jangan-jangan justru Mbak Neneng? Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang luar biasa ya dari Mas Restu ini, dan sangat membuat penasaran apa yang selanjutnya terjadi di dalam keluarga Nyi Endang ini. Jadi jam 1 siang besok kita akan upload lagi dengan part selanjutnya. Jadi gini, di sini kita akan menerangkan ya. Jadi part ini kita akan gabung-gabungkan. Jadi teman-teman supaya lebih cepat ya selesainya, karena ini kan terdiri dari banyak sekali part, dari belasan part, tapi kami akan mencoba menggabung-gabungkan part 1, part 2, part 3. Jadi lebih cepat nanti selesainya, dan banyak sekali hikmah nantinya yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan silakan yang punya komentar lain, yang punya usul, saran, kritik terkait channel Lelaki Sejati ini, kami terbuka untuk semuanya. Bisa tuliskan di kolom komentar, dan ataupun ya sekedar saling menyapa. Insya Allah kita akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, ataupun di-share ya link video ini ke teman-teman supaya yang lain juga bisa terhibur. Dan yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasi juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat yang punya kisah silakan bisa kirimkan kisahnya ke kami. Nanti insya Allah kami akan mencoba menggarap lalu membawakannya. Bisa dikirimkan dalam bentuk tulisan boleh ya, dalam bentuk rekaman suara juga boleh, senyamannya teman-teman aja. Bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, apa mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia yang biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.